Ibu Eni bersama seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2022. Kiranya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita akan mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kehidupan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami mengucap syukur untuk tahun baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena pada tahun yang lalu Tuhan senantiasa memelihara, menolong, dan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan, bersyukur mengenal Tuhan, dan terus belajar menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau pada masa lalu kami seringkali tidak bersyukur, tidak menunjukkan hati yang taat kepada Tuhan. Hari ini kami akan mulai ibadah, mohon Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu begitu baik. Selama 1 tahun yang lalu Tuhan selalu memimpin kehidupan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu menolong kita. Mari sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Pujian ini dengan penuh sukacita. Anak-anak di rumah tepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan Tuhan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita. Karena itu kita patut bersyukur memiliki Tuhan yang seperti itu, Tuhan yang begitu memperhatikan kita. Karena itu kita juga terus mau belajar firman-Nya supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku dan terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, siapa yang pernah takut? Iya, kita sering takut ya. Kita sering mendengar kabar-kabar yang tidak terlalu baik, dan itu membuat kita takut. Nah, suatu hari ada beberapa orang sedang berjalan. Mereka berjalan sambil ngobrol. Siapa ya mereka? Oh, mereka adalah 12 orang yang diutus oleh Musa untuk melihat negeri Kanaan. Wah, apa ya tugas mereka? Rupanya mereka harus melihat bagaimana keadaan kotanya, bagaimana penduduknya, bagaimana tanahnya, bagaimana hasil kebunnya. Mereka berjalan-jalan, sambil berjalan-jalan mereka ngobrol. Wah, apa yang diobrolkan? Oh, rupanya mereka memperhatikan pemandangan daerah itu sangat bagus. Kemudian terlihat tumbuh-tumbuhannya itu subur-subur. Wah, rupanya mereka mau naik ke sebuah bukit. Mereka mau lihat dari atas bukit bagaimana keadaan kota itu. Wow, ternyata setelah mereka lihat, oh, kotanya bagus. Mereka mulai turun bukit, mulai melihat kota-kota. Wah, mereka kaget, ada begitu banyak madu. Mereka melihat-lihat lagi, wah, tumbuhannya subur-subur. Tapi satu kali ketika mereka sampai di suatu tempat, mereka kaget. Karena apa? Karena orangnya besar-besar sekali. Jadi mereka langsung pandang-pandangan, aduh, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Mereka besar sekali, gawat ini. Aduh, kita kecil-kecil. Orang-orang itu mulai takut-takut. Wah, mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Tapi salah satu orang bilang begini, jangan takut, Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Tapi bagaimana, orangnya besar? Jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kita. Wah, mereka ber-12 sama-sama melihat orang-orang di daerah itu besar-besar, tapi mereka berbeda pendapat. Yang 10 merasa ketakutan, yang kedua merasa mereka pasti bisa mengalahkan orang itu karena Tuhan menyertai
mereka. Mereka mulai berjalan, melihat-lihat lagi keadaan daerah itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tak terasa mereka sudah 40 hari mengelilingi daerah itu. Wah, ternyata daerahnya cukup besar. Butuh berhari-hari bagi mereka untuk mengetahui kondisi tempat itu. Wah, mereka mau pulang. Jadi ketika mereka mau pulang, mereka mulai mengambil beberapa hasil kebun daerah itu. Nah, karena mereka mengambil hasil kebun, mereka menyadari ternyata hasil kebunnya sangat bagus. Sampai-sampai mereka harus membawa bersama-sama hasil kebun yang mereka ambil hari itu. Salah satunya adalah anggur. Anggurnya sangat besar, jadi orang tidak bisa membawa sendirian, mereka harus memikulnya. Mereka berjalan sampai akhirnya mereka tiba di kemah, di tempat orang Israel berkumpul. Nah, pada waktu mereka bertemu Musa, mereka bilang sama Pak Musa, "Aduh Musa, tanahnya sangat luas, tanahnya subur, negeri itu penuh dengan susu dan madunya. Wah, itu negeri yang sangat bagus, tapi kayaknya kita nggak bisa masuk karena penduduk kota itu besar-besar, mereka orangnya besar dan kuat, kita tidak mungkin mengalahkannya, kita pasti akan dibinasakan oleh mereka." Wah, mendengar hal itu Musa kaget. Orang-orang yang mendengar juga kaget. Mereka bilang, "Aduh, bagaimana ini? Kalau mereka berhasil mengalahkan kita, mereka membunuh kita, bagaimana nasib anak keturunan kita nanti? Wah, kita kembali ke Mesir saja. Ayo kita cari orang yang bisa memimpin kita untuk kembali ke Mesir." Waduh, orang-orang mulai bersungut-sungut. Mereka mau kembali ke tanah Mesir lagi. Saat mereka sedang ribut, saat mereka sedang bersungut-sungut, salah satu dari yang dua tadi, Kaleb, tiba-tiba berteriak, saudara-saudara, benar apa yang dikatakan oleh saudara-saudara yang lain. Ketika kami ber-12 pergi, kami semua melihat yang sama. Orang di sana memang besar-besar, tetapi Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yang paling penting kita lakukan adalah kita taat sama Tuhan, kita lakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Wah, mendengar apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, orang-orang itu marah. Mereka bilang, "Kamu ya enak saja bicara seperti itu. Kalau kamu terus berbicara, kami akan melempari kamu dengan batu." Wah, orang-orang itu marah sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Padahal apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb itu benar. Mengapa Yosua dan Kaleb yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka? Tuhan dapat menolong mereka karena apa? Yosua dan Kaleb ingat, ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan memimpin mereka. Ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir, Tuhan menolong mereka. Ketika di hadapan mereka ada laut Teberau, Tuhan juga menolong mereka dengan membelah laut itu, sehingga mereka dapat berjalan ke seberang. Dari pengalaman itulah ya Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan pasti dapat menolong mereka, pasti mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, karena Tuhan yang memberi perintah, Tuhan yang akan menolong mereka. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, melihat sikap orang Israel yang bersungut-sungut, tidak suka, membuat hati Tuhan sedih.
Sehingga Tuhan memberitahu Musa bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan membuat perjalanan mereka menjadi lebih jauh. Tuhan bilang bahwa Tuhan akan membawa mereka menuju tanah itu selama 40 tahun. Mereka harus berputar jalannya. Wah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka terlalu khawatir, mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan. Berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Tuhan melihat Kaleb dan Yosua percaya kepada Tuhan. Karena itu nanti 40 tahun kemudian Yosua dan Kaleb diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita seperti orang Israel. Kita khawatir, kita takut, sehingga hal itu membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Padahal ya, kalau kita ingat pada masa lalu, sebenarnya Tuhan banyak sekali menolong kita. Coba ingat-ingat enggak, kita selama 2 tahun ini terkena COVID ya, kita tidak bisa belajar. Dulu awal-awal kita tidak bisa belajar, kemudian kita belajar melalui daring. Kita harus mengadakan Google Meet untuk belajar. Dan kemudian Tuhan menolong, keadaan menjadi lebih bagus, kita bisa masuk sekolah. Walaupun belum selama seminggu itu belum terjadi 6 kali tatap muka, masih 3 kali tatap muka, tapi kita sudah bisa belajar bersama-sama. Walaupun tidak bisa bertemu dengan teman-teman satu kelas kita, hanya separuh saja, tapi itu sebenarnya sudah satu bukti bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Sebenarnya itu bukti-bukti penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di awal tahun ini kembali Ibu Eni akan ingatkan bahwa sebenarnya di tahun ini pun Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita. Jadi kalau kita dengar kabar-kabar yang tidak terlalu baik, ingatlah, seandainya pun itu nanti terjadi, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kita. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Yosua dan Kaleb. Percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Yang penting kita serahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hanya itu yang kita perlu lakukan. Serahkan hidup kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di awal tahun ini ingatlah, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Tuhan, ampunilah kami karena kami sering khawatir, karena kami tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk semakin belajar percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memimpin kami, Tuhan akan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.